Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali untuk hari Minggu yang indah ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika anak-anak sudah siap beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita, pendengaran kita dan hati kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian dulu ini ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Sebesar ya. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya anak-anak. Firman Tuhan ku dengar. Nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami kembali boleh bersama-sama untuk rindu belajar akan cerita firman-Mu. Sertai kami semua bersama dengan anak kasih kami Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan kami boleh pahami dan kami boleh mengerti dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut cerita firman. Amin. Nah, anak-anak yang kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita melihat ya ceritanya. Nah, ceritanya itu adalah bagaimana Daud menjadi raja di Israel. Anak-anak, pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah seorang raja pertama dari kerajaan Israel. Masih ingat kan anak-anak semua? Nah, akan tetapi ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul. Masih ingat anak-anak? Pasti semua masih ingat ya. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul anak-anak adalah dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, kejatuhan ini berlanjut ketika ia tidak memusnahkan seluruh kaum Amalek dan ternak milik mereka seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Ia mengabaikan perintah Tuhan yang langsung daripada Allah. Raja Saul tidak taat anak-anak dan tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, saat itu Raja Daud sebagai seorang pemimpin yang berbakat, dia belum menjadi seorang raja ya, dia masih seorang prajurit biasa. Tapi akhirnya diangkat menjadi pemimpin militer yang luar biasa beraninya. Sehingga apa yang terjadi anak-anak, dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Dipertegas lagi dengan ada lagu ujian yang muncul pada zaman itu. Lagunya seperti begini anak-anak. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, apa yang terjadi anak-anak?
Saul merasa iri hati. Dia marah. Dia kecewa. Dan Saul juga menyadari bahwa Allah menyertai Daud. Maka ia mencari setiap kesempatan untuk membunuh Daud. Saul sangat benci terhadap Daud. Sehingga berulang-ulang kali Saul mau membunuh Daud. Tetapi tidak berhasil anak-anak. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Suatu ketika ada kesempatan untuk membunuh Daud. Raja Saul lalu mengambil tombaknya anak-anak dan melemparkannya kepada Daud. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daud terkena daripada tombak daripada Saul? Tidak. Daud menghindar dari serangan tombak Raja Saul dan dia berlari pergi menyelamatkan diri. Coba lihat itu di slide anak-anak. Nah, tahun demi tahun anak-anak, terakhir dalam kehidupan Saul membawa penurunan yang paling dalam akan pelayanannya terhadap bangsanya maupun nasibnya sendiri. Karena pikirannya kacau balau. Pikirannya hanya mau menghabiskan waktu, tenaga, hartanya untuk membunuh Daud. Karena kecemburuannya, karena kebenciannya terhadap Daud. Namun kita melihat bahwa Tuhan begitu menyertai, mengasihi daripada Daud. Sehingga Raja Saul tidak bisa membunuh daripada Daud. Nah, Allah turut campur anak-anak. Sehingga Samuel menampakkan diri kepada Saul. Samuel mengingatkan Saul akan nubuatnya bahwa kerajaan Saul akan dicabut oleh Tuhan. Ia memberitahukan Saul bahwa bangsa Filistin akan mengalahkan Israel dan Saul serta anak-anaknya akan dibunuh. Nah, setelah semuanya berlalu, Saul bersama dengan keluarganya akhirnya terbunuh di medan perang anak-anak. Maka kemudian sesuai janjinya Tuhan kepada Daud, maka Daud pun menjadi raja. Diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Sekarang Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak lagi pasukan dibanding dengan Raja Saul. Daud menjadi Raja Israel yang terkuat dan pemberani. Anak-anak kita dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita kita pada saat ini adalah pertama, taatilah Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Bagaimana caranya kita menaati Tuhan anak-anak dan melakukan kehendak-Nya? Tidak boleh menjadi orang yang pendendam seperti dengan Saul. Tidak boleh iri. Tidak boleh sombong. Tidak boleh menganggap diri hebat daripada orang lain. Apalagi sampai harus karena kebencian, karena amarah, sampai harus membunuh orang. Yang kedua, percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus, anak-anak? Yaitu, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang mengatur akan hidup kita. Kalau kita ada dalam masalah, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita lagi tidak bisa mengerjakan tugas kita atau PR kita atau ada kesulitan di sekolah, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong akan kehidupan kita. Seperti juga Tuhan menolong Daud ketika Saul membunuh dia. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang berserah kepada Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita.
yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita ada di pihak Tuhan anak-anak, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk melawan kita. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar akan cerita firman-Mu. Kami diajarkan untuk menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada Engkau. Kami juga diajar untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan tolong kami agar setiap tindakan, sikap yang kami lakukan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak yang taat. Kami adalah anak-anak yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan buat anak-anak kekasih kami. Tolong mereka dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa belajar online, berikan hikmat, kepintaran kepada setiap anak kekasih kami. Yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang saat ini lalai dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, Tuhan tolong. Dan jika ada di antara orang tua, keluarga dari para anak kekasih yang kami juga yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang akan menjadi dokter di atas dokter yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.